Hari ini saya dikejutkan oleh satu berita yang dimuat oleh satu di antara media online. Dalam dada ini ada kengerian serta kecemasan besar pada saat membaca tulisan itu. Tak tahu itu benar atau tak, namun sebagai anak bangsa ini yang masihlah mempunyai jiwa nasionalis, rasa-rasanya membaca tulisan itu sungguh mengerikan. Ngeri bacanya, bahaya besar meneror bangsaku serta bangsamu Indonesia. Bisa saya pikirkan bakal jadi apa Indonesia ke depan, tak tahu itu 10 atau 20. Lagi di saat anak cucu kita telah waktunya untuk mewarisi bangsa ini. Bakal sangat terasa berdosa bila apa yang saya baca pagi ini tak saya berikan pada Anda yang masihlah peduli dengan keberlangsungan bangsa ini ke depan, lantaran saya menganggap ini hal yang gitu utama untuk disimak ke umum, di mana satu skenario serta konspirasi besar dari golongan pendatang untuk tuan tempat tinggal di negerinya sendiri. Dalam tulisan ini saya akan tak mengurangi atau memberikan sedikit apapun tulisan dengan maksud supaya Anda juga memperoleh info ini dengan cara utuh. Judul, baca, Indonesia dalam bahaya besar, ini rencana China buat jadi Indonesia kolonisasi. Pewarta, Pos Metro, Info. Tanggal, 17 April 2016. Isi berita, sekitaran akhir 1999 atau awal 2000, diselenggarakan rapat beberapa orang Tionghoa di kampus Atmajaya, lokasi Semanggi, Jakarta. Diprakarsai oleh Mokhtar Riyadi serta anaknya, James Riyadi. Inti dari rapat itu yaitu kalau masyarakat di China daratan telah meraih nyaris 2 miliar orang, serta memerlukan satu negara untuk jadikan kolonisasi, serupa jajahan. Satu di antara pilihannya yaitu negara Indonesia. Lantaran Indonesia termasuk luas wilayahnya, subur, kaya, serta rakyatnya relatif mudah dibodohi. Strateginya adalah 1. Membuat kompleks perumahan selama bibir pantai Laut Jawa. Manfaatnya agar gampang menyelundupkan barang, serta yang paling utama yaitu menyelundupkan orang dari China daratan lewat laut, segera ke bawah kolong beberapa tempat tinggal mereka yang ada di bibir pantai. Rumah-rumah itu juga bermanfaat sebagai basis pertahanan. Apabila berlangsung kerusuhan kelak, mereka dapat segera melarikan diri ke laut dengan speedboat yang standby di kolong rumahnya. Perhatikan serta lihatlah bentuk perumahan di Pluit, Pantai Indah Kapuk, Pantai Mutiara, Ancol. 2. Mengubah UUD 1945, terlebih pasal tentang presiden mesti pribumi asli, ditukar. Cukup cuma dengan prasyarat kalau yang utama presiden mesti berkewarganegaraan Indonesia. Tak mesti pribumi asli. Jadi orang keturunan Tionghoa atau keturunan China dapat berpeluang jadi presiden di Indonesia. Masuk 2000-an, kita kerap lihat di mal-mal banyak sekali konter memiliki ukuran 2x2 meter kubik dijaga oleh 5-6 orang China. Yang bisa berbahasa Indonesia cuma satu orang saja. Bekasnya tengah belajar bahasa Indonesia, sembari beradaptasi dengan lingkungan. Saat ini sesudah Jokowi jadi presiden serta Ahok jadi gubernur DKI, mereka tak beberapa sanksi lagi. Serta tak malu-malu lagi untuk tawarkan barang dagangan mereka, segera dengan memakai bahasa China. Jadi sesungguhnya Jokowi itu siapa, untuk orang China? Pasal mengenai prasyarat jadi presiden Indonesia di UUD 1945 sesungguhnya sudah alami amandemen, pergantian, pada 2002. Jadi, Presiden RI kelak tak harus suku pribumi Indonesia asli. Butuh diingat, kalau koloni keturunan China sudah berhasil merampas Singapura jadi kolonisasi mereka. Butuh diingat juga, di 1969 sampai 1970 etnis keturunan China pernah bikin kerusuhan di Malaysia. Lakukan pembantaian pada orang-orang keturunan Melayu di Malaysia. Mereka menginginkan jadikan Malaysia sebagai Singapura kedua. Kerusuhan etnis China di Malaysia sukses dipadamkan. Perdana Menteri Malaysia memohon pertolongan pada Presiden Soeharto untuk memadamkan pemberontakan etnis China itu. Presiden Soeharto kirim seseorang bernama Pitut Soeharto, pakar intelijen, untuk berbarengan tentara Malaysia mengakhiri pemberontakan etnis China di Malaysia. Juga pernah pada suatu hari menjelang Idul Fitri 2015. Berlangsung kerusuhan pada etnis Melayu serta etnis China di satu mal di Malaysia. Beberapa pihak cemas kerusuhan didasari sentimen ras yang disebut permasalahan sensitif di Malaysia. Hal semacam ini sedikit dipublikasikan oleh mass media Malaysia, yang memanglah dikuasai oleh konglomerat China.
Saat ini di Indonesia, tinggal selangkah lagi Jabodetabek disingapurakan. Membuat Jabodetabek jadi megapolitan. Dengan pertolongan 5 pengembang besar, Agung Sedayu, Agung Podomoro, Sumarekon, Lipo Group, serta Sinarmas. Mereka bangun apartemen, Rusunami, serta Rusunawa. Memanglah harga dan biaya sewanya murah, tapi cost maintenance-nya tinggi. Kos hidup juga tinggi, hingga orang pribumi tak dapat hidup di Jabodetabek megapolitan. Lalu apartemen Rusunami serta Rusunawa diisi oleh beberapa orang Tionghoa. Tinggallah orang pribumi jadi babu, satpam, OB, serta supir. Semuanya bukti menyebutkan kebenaran pernyataan ini. Terlebih sesudah Ahok berencana penggusuran 130 titik pemukiman pribumi di DKI Jakarta, serta punya niat belajar pada Singapura bagaimana caranya bangun kota. Program ini dapat dimuluskan oleh Jokowi dengan langkah-langkah real yang lebih besar. B. Memiskinkan rakyat Indonesia dengan beragam langkah. Terlebih deregulasi dan memudahkan kriteria untuk bikin pasar-pasar modern. Pasar-pasar tradisional hancur berantakan serta pribumi mati kelaparan. C. Bekerja sama juga dengan pemerintah China dalam semua bagian, serta menukar peran Amerika di Indonesia sampai kini. Jual atau menggadaikan aset-aset nasional Indonesia yang vital pada pihak China. D. Memasukkan buruh-buruh China berbadan kekar, lantaran mereka yaitu tentara China. Kondisi ini serupa waktu Jepang bakal menyerbu Indonesia. Mereka lebih dahulu memasukkan orang Jepang ke Indonesia, yang nantinya bertugas untuk menyongsong dari dalam, waktu berlangsung ekspansi. E. Membiarkan kapal induk Republik China bergantung di Natuna lewat Laut China Selatan, yang punya niat mencaplok Kepulauan Natuna. Lewat cara mengklaim kalau kepulauan itu punya China. F. Jokowi dengan cara berniat bikin ekonomi serta politik Indonesia carut-marut. Untuk bikin pribumi makin hancur berantakan, banyak pengangguran, serta jumlah orang miskin makin besar. Orang sejenis Ahok taklah tanpa ada berniat untuk bikin kebijakan dan bertingkah laris yang memuakan. Lantaran dia menginginkan memancing amarah pribumi, supaya gagasannya selekasnya terwujud. Saat ini terserah bangsa ini maunya apa. Melawan atau membiarkan angkara murka menjalar. Nah, dengan lihat satu ide besar itu, jadi pertanyaannya yaitu, masihlah adakah sedikit tempat di dalam hatimu nasionalisme bila Anda yaitu sisi dari gagasan besar China itu? Mungkin saja di antara Anda berasumsi saya sangat dalam hal ini serta tak tahu asumsi jelek lainnya yang kau berikan kepadaku. Namun ketahuilah tulisan ini saya muat lagi lantaran masihlah ada setitik nasionalisme dalam hatiku. Tak ada langkah lain untuk kita terkecuali lewat cara kembali pada persatuan Indonesia saat sebelum semuanya terlambat. Ingatlah, mungkin saja kalau tulisan ini betul-betul berlangsung, mungkin saja kita telah meninggalkan bumi pertiwi ini, tapi bukankah anak cucu kita yang dapat mewarisi semua situasi negeri ini?